semua, selamat datang di media pembelajaran kimia yang pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mengetahui sekilas tentang bilangan kuantum. Dalam teori atom mekanika kuantum, kedudukan suatu elektron di sekitar inti itu bisa diketahui dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama menunjukkan tingkat energi elektron dan sesuai dengan tingkatan energi dari atom bor. Kita harus ingat ya materi teori atom bor yang kemarin. Kemudian, menentukan bentuk orbital dan subtingkat kulit itu untuk bilangan kuantum azimut. Untuk bilangan kuantum magnetik, yaitu menentukan orientasi orbital atau posisi orbital terhadap orbital lain di dalam ruang. Kemudian untuk bilangan kuantum spin, menyatakan spin elektron pada sebuah atom atau arah putaran elektron pada sumbunya sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, Ibu akan bahas satu-satu, supaya kalian mudah memahaminya. Bilangan kuantum utama ini disimbolkan dengan N, jadi N kecil. Itu adalah menentukan kulit. Sesuai dengan teori atom bor, itu ada kulit-kulit atom namanya. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkatan energi elektron dan sesuai dengan tingkatan energi atom bor. Itu menunjukkan lintasan elektron atau kulitnya. Semakin besar nilai N, makin besar ukuran orbital yang dihuni elektron itu, seperti model atom bor. N dapat bernilai 1, 2, 3, sampai tak terhingga. Contohnya gambarnya seperti yang Ibu berikan di slide. Ada inti atom dan itu adalah kulitnya. Kulit pertama N1, N2, dan kulit ketiga N3, kulit keempat adalah N4. Bilangan kuantum yang selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini disimbolkan dengan L kecil. Ini digunakan untuk menentukan bentuk orbital dan subtingkat energi. Nilai L ini bergantung pada nilai bilangan kuantum utama yang tadi. Bilangan kuantum utama yang simbolnya N. Contoh, jika N-nya 1, maka L yang diperbolehkan adalah kurang dari 1, jadi L-nya yang diperbolehkan adalah 0. Jika N-nya 2, L yang diperbolehkan adalah kurang dari 2, yaitu 0 dan juga 1. Nah, ini contoh tabel lebih lengkapnya. Jadi, kalau misalnya N-nya 1 kan berada di kulit K, seperti gambar bintang kuantum utama yang tadi. Jadi, L yang diperbolehkan adalah 0. Untuk L yang 0, subkulitnya itu adalah S. Untuk bilangan kuantum utamanya 2 atau N-nya 2, maka L yang diperbolehkan adalah 0 dan 1. 0 itu untuk S, 1 itu untuk P. Apa sih itu? Oke, nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk bilangan kuantum utamanya 3, L yang diperbolehkan adalah kurang dari 3, yaitu 0, 1, dan 2. Untuk bilangan kuantum utamanya 4, L yang diperbolehkan kurang dari 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Jadi, S untuk 0-nya, 1 untuk P, 2 untuk D, 3 itu untuk F. Nah, bilangan kuantum yang ketiga ini adalah bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi orbital atau posisi orbital terhadap orbital lain dalam suatu ruang. Nah, contohnya, misalnya suatu orbital memiliki bilangan kuantum N, yaitu 1, L-nya 0, dan M-nya 0. Apa sih maksudnya? Nah, ini ada tabel yang Ibu berikan. Jika N-nya 1, L yang diperbolehkan adalah 0. Masih ingat nggak tadi? L-nya adalah 0, jadi kurang dari 1. Otomatis M-nya juga kurang dari 1 atau 0. Kalau N-nya 2, L yang diperbolehkan adalah min 1, 0, dan plus 1. Ingat ya,
min 1, 0, dan plus 1. Jadi dia kurang dari 2. Kalau misalnya N-nya 3, maka dia bisa dari min 2, min 1, 0, plus 1, sama plus 2 itu bisa. Kalau M-nya N-nya 4, berarti M yang bisa adalah dari min 3 sampai dengan positif 3. Itu yang diperbolehkan bilangan kuantumnya. Nah, orbital itu apa sih? Orbital adalah tempat kebolehjadian menemukan suatu elektron. Tadi ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D, dan juga ada orbital F. Bagaimana bentuknya? Nah, jadi S-nya ini kotaknya adalah 1. Jadi dia 0. Ingat kan, S itu 0. Kalau P, kotaknya ada 3, jadi kotak pertama itu milik min 1, yang tengah-tengah milik 0, yang paling kanan milik plus 1. Kalau orbitalnya D, kotaknya ada 5, yang paling kiri min 2, min 1, tengah-tengah 0, kemudian plus 1, dan plus 2. Untuk yang F, naik lagi 2, jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, sampai plus 3. Nah, ini jumlah orbitalnya. Jadi, S itu jumlah orbitalnya 1, P3, D5, F7. Nah, berapa sih jumlah elektron yang bisa ditampung dalam satu orbital ini? Ibarat orbital ini suatu kamar, satu kamar ini maksimal bisa menampung 2 elektron. Jadi kalau kotaknya 1, dia bisa menampung 2 elektron. Kalau kotaknya 6, kotaknya 3, dia bisa menampung 6 elektron. Kalau misalnya kotaknya 5, dia bisa menampung 10 elektron. Kalau 7 berarti 14 ya. Bilangan kuantum spin. Karena elektron hanya dapat berputar pada salah satu dari 2 arah, maka spin ini memiliki 2 nilai. Kedua nilai itu ditandai dengan positif setengah dan negatif setengah. Menurut asas larangan Pauli, 2 elektron dapat memiliki bilangan kuantum N, L, dan M yang sama, tetapi harus memiliki bilangan kuantum spin yang berbeda. Bilangan kuantum spin ini ada positif setengah dan negatif setengah. Untuk yang menghadap ke atas itu adalah yang positif setengah, sedangkan yang menghadap ke bawah adalah spin yang negatif setengah. Jika ditulis dalam orbital, tadi kan kita sudah belajar tentang orbital. Orbital S adalah yang memiliki jumlah orbital sebanyak 1, jadi kotaknya adalah 1. Kalau dia positif setengah, jadi spin itu ditulis menghadap ke atas, seperti garis ke atas tanda panah seperti itu. Kalau dia negatif setengah, berarti dia ditulis menghadap ke bawah. Jika bilangan kuantum spin ini digabung dalam suatu orbital, contohnya orbital S, maka pengisiannya positif setengah dulu menghadap ke atas, barulah negatif setengah yang menghadap ke bawah. Nah, untuk cara pengisiannya ada yang namanya kaedahan. Menurut kaedahan, elektron-elektron yang berada dalam suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi yang sejajar. Setelah itu, barulah elektron-elektron lain yang menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Contohnya, tadi kan kita sudah belajar tentang orbital S pada spin yang tadi, jadi kita coba untuk subkulit yang P. Misalnya jumlah elektronnya adalah 2 misalnya. Cara penulisan yang benar adalah yang menghadap ke atas terlebih dahulu sebanyak 2. Jadi yang benar itu lihat di kolom yang benar ya. Nah, kalau yang salah dia ke atas dan ke bawah. Harusnya sesuai aturan Han, itu harus tulis sejajar terlebih dahulu. Ke atas dulu semuanya. Ke bawah, barulah kalau ke atas sudah habis, barulah menghadap ke bawah. Untuk yang subkulit P dengan jumlah elektron 3. Jadi untuk yang ketiga juga sama, dipenuhkan dulu ketiga kamar itu. Barulah kalau misalnya ada lagi, baru dibuat yang menghadap ke bawah. Untuk
subkulit D dengan jumlah elektron 5. Dipenuhkan dulu kamar D yang kelimanya, barulah dibuat yang berarah berlawanan. Nah, ini di kolom yang salah itu kan 5 juga, tapi penulisannya itu menghadap ke atas ke bawah, tapi 2 kamarnya kosong, itu salah. Jadi harus ditulis sejajar terlebih dahulu, baru kita buat berlainan arah. Untuk yang D, misalnya jumlah elektronnya 6, ditulis menghadap ke atas terlebih dahulu, barulah sisanya yang menghadap berlawanan. Oke, sekian tadi penjelasan tentang materi bilangan kuantum. Jadi materi bilangan kuantum ini akan kita gunakan nanti di materi konfigurasi elektron. Setelah materi bilangan kuantum ini akan ada kelanjutan video untuk materi konfigurasi elektron. Jadi ingat dulu bilangan kuantumnya dan jangan lupa untuk perbanyak latihan soal dan perbanyak juga materi-materi kalian bisa melalui internet dan juga buku-buku yang kalian miliki. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.